Kok nggak ada yang jawab nih teman-teman? Clarita, mana Clarita? Ada, Bu. Paham Iya, Clarita? Lumayan, Bu. Lumayan. Aduh, jawabnya nggak enak nih, lumayan ini. Ya, silakan siapa mau ngomong tadi? Mau menjawab. iya Ibu, saya Ibu. Oh Niki, ya, Ibu. Tadi Niki. senyawa organik dan senyawa anorganik itu termasuk dari bagian senyawa kimia Ibu. Iya, betul. Jadi kalau sumber energinya senyawa kimia, beda dengan fototrof, sama-sama energi ya. Yang satu fototrof, satu kemotrof. Kalau fototrof cahaya, kalau kemotrof sumber energinya kimia. Kimia masuk di situ ada organik dan anorganik. Nanti kalau yang organik lebih dalam disebut organotrof. Kalau yang anorganik sumber energinya dikatakan litotrof. Ini kalau bicara ke mikroorganisme. Tapi secara umum kemotrof gitu. Jelas ya? Kan nggak pernah baca ini mestinya, tapi kebalik-balik muter-muter. Kemotrof berarti sumber energi. Heterotrof dan autotrof berarti sumber karbon. Itu baru dua. Nanti kalau ada sumber elektron lain lagi. Ya. Oke, itu perlu diingat. Jadi kalau membaca buku nanti beda-beda, Anda bisa menghubungkan. Oh ya, saya ngerti ini maksudnya. Karita nanti diperdalam lagi ya teman-teman yang masih bingung ya. Catat itu, cari di buku di buku mikro atau buku yang lain yang penjelasannya bukan hanya membuat makanannya sendiri, tapi penjelasan dari arah sumber karbon. Ya. Carbon source, autotrof, carbon source, heterotrof. Cari itu nanti keluar linknya yang lebih tepat. Kalau cuma autotrof gitu aja keluarnya nanti pasti ya itu bisa membuat makanannya sendiri. Oke, lanjut ya. Ini tadi saya jadi menyinggung ke situ karena ini fototrof. Jadi menyediakan bahan organik karena dia menggunakan sebetulnya bukan fototrof, fotoautotrof lengkapnya. Oleh karena itu ketika membaca seperti ini menghubungkannya kita agak lebih luas. Ya fototrof dalam hal ini karena dia melakukan fotosintesis, hasilnya adalah senyawa organik. Kemudian ini setelah yang awal-awal ada lichen, ada alga, lumut yang menjadi pionir yang awal muncul gitu ya. Gunung Merapi, kemarin saya terakhir ke Gunung Merapi juga. Setelah beberapa belas tahun ya terjadi ratusan yang dulu almarhum Mbah Marijan meninggal, ya itu kan habis semua itu. Tanamannya habis, udah jadi tinggal lava semua habis. Siapa yang memulai? Sekarang sudah tumbuh lagi, sudah subur lagi. Enak sekali jalan-jalan ke sana, sejuk karena memang kalau pegunungan sejuk ya. Itu sudah dengan cepat sudah tumbuh lagi. Siapa yang mengawali? Dari habis kena panas semuanya lewat semua. Kena panas terus siapa yang ini? Yang muncul lagi yang pertama? Organisme fototrof yang bisa menghasilkan itu tadi, menyediakan organik. Kalau sudah organiknya sudah tersedia, baru yang bisa menggunakan ini. Ya, tumbuh berikutnya menggunakan ini, bahan organik. Masih organisme yang boleh dikatakan sederhana, pohon tinggi-tingginya belum muncul, ya bakteri dulu, jamurnya lagi, ya. Kemudian, nah ternyata aktivitas dari respirasi organisme yang muncul tadi, yang melakukan respirasi, ya karena sudah ada senyawa organik, kemudian bisa menggunakan glukosanya ke respirasi. Respirasi hasilnya ada CO2. Ya, kalau respirasi aerob hasilnya CO2. CO2 ini bisa terlarut di air, menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat lama-lama akan melarutkan batu-batuan termasuk batu kapur. Akhirnya jadi partikel yang lebih kecil, kemudian ada HIFA juga, ada senyawa organik yang kemudian bisa menggandeng-gandeng gitu, maka terbentuklah lagi sekarang tanah yang baru.
Partikel tanahnya terbentuk kecil jadi banyak, besar, gandeng, jadi gumpalan tanah. Jelas ya teman-teman ya? Jadi aktivitas mikroorganisme atau mikroorganisme berperan dalam pembentukan tanah atau pelapukan tadi. Pelapukan akhirnya terbentuk batuan atau tanah yang baru. Atau lava baru mengalir itu kan bara semua lava itu. Ya, kalau lihat fotonya itu serem sekali, merah semua keluar dari gunung ya. Tapi nanti tumbuh lagi. Nah, peran mikroorganisme sangat besar dalam hal ini. Oke, kemudian tadi prosesnya tadi lapis akan menghasilkan lapisan-lapisan yang berbeda. Mana mikroorganisme yang berperan? Emang bisa beda-beda, Bu? Bisa, karena aktivitasnya dipengaruhi lingkungan. Kalau tadi kayak di gunung, kelembabannya, pH-nya, suhunya akan menentukan siapa yang dominan, kan begitu? Jamur ada, bakteri ada, tapi mungkin berbeda dengan jika yang di daerah pantai. Setelah terjadi tsunami, setelah terjadi abrasi pantai, kemudian kondisinya berbeda kan? Panasnya beda, kemudian senyawa anorganik yang di situ beda, maka yang dominan akan beda. Nah, proses pembentukan tanah tadi berbeda-beda. Nah, lalu lapisan yang terbentuk juga beda-beda, yang di permukaan dengan yang di dalam. Maka kita lihat akan ada horizon A, B, C, O di sini, yang awal. Ya, nanti kalau Anda baca bahwa di atas kandungan bahan organiknya ya banyak gitu ya, A dengan O ini ya, ada di, nah ini. Gambar ini kalau kemudian diterjemahkan, kalau ada tanah dibelah, diiris melintang, kelihatannya kayak gini. Ini ilustrasinya seperti ini. Beda ya ternyata. Di bagian permukaan ada hitam-hitam gitu ya. Ini yang paling subur. Ini akar bisa sampai nembus ke bawah, tergantung dari tanamannya. Ya. Kemudian yang di atas ini, yang O tadi, ini ya, ada selain tanah juga di horizon O itu ada sisa tanaman dan hewan yang belum terdekomposisi. Ya, akar-akar yang mati, ada hewan-hewan yang juga mati di sini, serangga-serangga, mungkin hewan kecil, hewan cukup besar gitu ya, yang mati di sini, atau ada burung yang jatuh terus di sini dia terdekomposisi, maka akan sisa-sisanya masih di permukaan sini, di horizon O tadi. Di bawahnya sudah ada humus nih. Humus itu apa sih? Silakan cari. Apa itu humus? Sering banget dengar humus. Apakah terbentuknya humus dipengaruhi oleh mikroorganisme? Ya, cek ya. Nah, humus itu apa? Baik. Berikut di horizon B-nya lebih ke bawah lagi, bahan organiknya lebih sedikit. Ya, tentu karena yang di atas tadi kan tidak otomatis ke bawah karena tanah, bukan air. Kalau air dia akan nyerap ke bawah. Ya, sebagian terbawa oleh air, tetapi tentu tetap di bagian atas yang paling banyak. Nah, karena bahan organiknya lebih sedikit, aktivitas mikroorganismenya menjadi lebih rendah dibandingkan yang horizon A tadi. Nah, untuk horizon C lebih dalam lagi, yang sudah sulit ditembus oleh akar sehingga bahan organiknya juga sangat sedikit karena eksudat akar tidak masuk, berarti kan tidak ada bahan organik ya. Kemudian padat kondisinya sehingga serangga-serangga juga tidak mudah menembus gitu ya. Maka bahan organik yang ada di situ menjadi lebih sedikit lagi. Tapi apakah mikroorganisme masih bisa tumbuh? Ada. Mikroorganisme bisa tumbuh, bisa menggunakan senyawa-senyawa anorganik. Jadi kalau organiknya nggak ada, maka yang dominan yang menggunakan anorganik, mineral-mineral tanah di situ, itu ya masih bisa menggunakan. Nanti namanya apa berarti? Yang kemotrof atau heterotrof, autotrof, silakan dicek. Ini kemudian ya dengan kita tahu ini tanah itu seperti apa, mikroorganisme itu kemudian
ada apa saja, ngapain aja, maka biasanya kemudian ada kajian atau telaah yang disebut sebagai soil microbiology, mikrobiologi tanah. Itu kajian tersendiri. Selain food microbiology, soil microbiology ada. Yang kaitannya adalah melihat peran gitu ya, peran mikroorganisme, fungsinya, dan terutama yang mempengaruhi sifat-sifat dari tanah itu. Untuk apa sih dipelajari? Tanahnya mau digunakan untuk apa? Umumnya digunakan untuk menumbuhkan bahan makanan, tanaman-tanaman yang untuk dimakan gitu. Jadi kita harus tahu. Dan tidak hanya tanaman dimakan aja ya. Tanah digunakan untuk menumbuhkan tanaman yang digunakan untuk kebutuhan, apakah untuk papan, untuk rumah, apakah untuk industri, mau industri kertas, industri apa, pakai tanaman kan? Maka harus dipastikan tanaman itu tumbuh dengan baik di tanah. Jadi dilihat tanahnya kayak apa. Oke, yang ada di tanah silahkan. Ini tadi sudah mempengaruhi struktur dan kesuburan tanah. Kesuburan apa sih? Tanah yang subur itu tanah yang apa? Boleh baca. Tanah yang subur, tanah yang apa? Ayo. Apa artinya tanah yang subur? Izin menjawab Ibu. Silakan Mila. Kalau menurut saya tanah yang subur itu tanah yang banyak nutrisinya. Banyak nutrisinya. Nutrisi bagi siapa? Nutrisi bagi organisme yang hidup di situ. Oke, organisme hidup di situ apa itu? Kalau menurut saya itu buat mikroorganisme yang ada di situ sama tumbuhan, Bu. Kalau kita mengatakan tanah itu subur, berarti tanah itu bisa ditumbuhi tanaman dengan baik, kan gitu ya? Ini tanahnya nggak subur nih, nggak nanam mangga, nanam apa nggak tumbuh-tumbuh, pendek aja gitu, ya nggak mau berbuah, daunnya kering dan sebagainya. Kita akan mengatakan tanahnya nggak subur gitu kan? Jadi tanah yang subur ya menyediakan. Yang produktivitasnya tinggi, Bu. Iya, artinya produktivitas tinggi. Dia Mampu menyediakan tumbuh. apa? Terdapat apa dalam tanah itu kalau tanah subur? Terdapat unsur Hara. hara. Ada hara yang bisa digunakan oleh tanaman. Nah, ketersediaan hara di situ dipengaruhi oleh mikroorganisme. Kenapa? Haranya misalnya apa? Fosfat contohnya. Tumbuhan memerlukan fosfat dalam bentuk fosfat terlarut atau tidak terlarut? Eldrian boleh? Terlarut atau tidak terlarut? Terlarut harusnya, Bu. Terlarut. Fosfatnya harus terlarut. Siapa? Kalau ada fosfat yang tidak terlarut, anorganik nggak bisa terlarut. Adakah mikroorganisme yang bisa melarutkan fosfat? Ada. Bakteri pelarut fosfat. Dia bisa melarutkan fosfat yang tidak terlarut tadi. Ya, oleh karenanya tanah subur tadi kalau ada banyak mikroorganisme yang bisa membantu menyediakan hara di situ. Ya, haranya tersedia. Kadang-kadang fosfat ada, tapi kok tetap nggak subur? Karena nggak bisa dipakai, tidak terlarut, nggak bisa ditarik sama tanaman lewat akar. Diubahlah bentuknya menjadi fosfat terlarut oleh mikroba. Ya, itu. Jadi dia berperan dalam kesuburan tanah. Silahkan contoh yang lain silahkan. Itu bukan cuma satu.
kenapa mikroba itu berperan dalam kesuburan tanah. Baik, kemudian ya, pada kondisi anaerob, bakteri yang mendominasi karena banyak bakteri dari kelompok aerob dibandingkan dengan fungi. Fungi lebih aerob. Ya, kemudian Actinomycetes juga tidak tumbuh baik pada anaerobik. Actinomycetes itu apa ya? Actinomycetes ini apa ya? Jamur atau alga atau bakteri atau apa? Actinomycetes. Ayo, apa? Bakteri, Bu. Kelompok bakteri yang apa ya, Nadia? Kalau yang pernah saya baca, kalau nggak salah ya Ibu, tapi dia bakterinya kayak ada filamennya gitu. Jadi makanya kayak jamur. Iya, Actinomycetes kelompok bakteri yang bisa menghasilkan pseudohifa ya. Jadi kayak ada hifanya, tapi pendek-pendek. Ya kalau dilihat menggunakan media itu kayak berbulu gitu. Kalau jamur kan panjang-panjang, jamur tempe kan panjang-panjang. Kalau ini ada kayak bulu-bulu kecil gitu halus, tidak sepanjang hifa, tetapi tidak semulus kalau bakteri aja. Kalau bakteri biasa itu yang bukan Actinomycetes, dia koloninya tuh mulus gitu ya. Nanti kalau Anda ke lab, kita bisa membedakan. Tapi kita tidak punya Actinomycetes meskipun sumbernya banyak karena medianya kita tidak punya. Nanti mudah-mudahan bisa ya, next bisa mengisolasi Actinomycetes. Tetapi tidak dikatakan sebagai jamur meskipun bisa ada kayak benang-benang hifa sebab dia adalah makhluk prokariot. Jadi ini yang suka disebutkan sebagai peralihan bakteri dengan jamur. Emang ada peralihan? Saya juga nggak tahu ya, tapi ada beberapa yang menuliskan istilah demikian. Oke, ini juga lebih suka pada aerob dibandingkan anaerob. Nah, biasanya saya minta praktikum ini Winogradsky. Jadi membuat kolom Winogradsky di rumah gitu, pakai air lumpur air asin boleh, lumpur air tawar boleh gitu ya. Nah, Winogradsky ini mengelompokkan organisme di tanah, soil bakteri atau bakteri di tanah, mikroorganisme umumnya ya, tidak hanya bakteri aja. Ada yang autochthonous atau indigenous, ada yang zymogen. Oke. Kalau autochthonous itu adalah yang asli ada di situ. Ya, dia tetap ada gitu. Jadi konstan gitu ya. Karena dia memang bisa menggunakan bahan organik dari tanah itu tadi, nggak bergantung pada dari luar. Jadi dia tetap ada di situ. Ini yang asli. Sementara yang oportunis itu bisa dari yang lain tadi, organisme yang mati, ada tanaman mati, kemudian ada hewan mati, hewannya dari mana-mana gitu ya, mati, di dalam tubuhnya ada mikroorganisme masuk ke situ. Nah, ini adalah organisme yang bukan indigenous, tapi dia berasal dari tempat lain masuk ke area itu. Ya, biasanya dia lebih rendah ya, membutuhkan sumber energi yang lain, jadi nggak bisa menggunakan yang ada di tanah karena sebetulnya dia mungkin bukan dari tanah asli gitu ya. Ini di dalam tanah ada dua kelompok besar mikroorganisme tadi, ada yang memang bisa menggunakan, ada yang tidak karena tidak berasal dari situ. Oke, lanjut, itu nanti akan ketemu lagi di kuliah-kuliah lain tentang autochthonous, jadi tolong diingat-ingat. Kemudian kelompok mikroba itu apa aja sih yang ada di situ? Ada kelompok bakteri, ini sudah bisa dihafal, ini udah bisa diingat ya. Ada bakteri, kemudian ada fungi, nanti ada virus juga ada gitu ya. Beberapa bakteri tanah yang penting, ini deh, kelihatan. Nah, ini ada kelompok Nitrosomonas, Nitrobacter gitu. Ini bakteri apa ya? Nitrosomonas, Nitrobacter belum? Oke, nanti kita ketemu di siklus biogeokimia. Kemudian ada
Thiobacillus dan lain-lain. Ini yang agak bahaya karena dia bisa menghasilkan air asam tambang. Ya. Oke, kemudian yang heterotrof, ini yang autotrof, ini yang heterotrof, macam-macam di sini. Di tanah, tuh ya, di tanah ada banyak sekali. Actinomycetes, nah ini yang ada rambut-rambutnya halus gitu. Sebetulnya dia adalah bakteri gram positif, tetapi dia bisa membentuk spora aerob. Ya, ada miselium, mirip dengan miselium ini. Ini halus-halus kelihatan. Ya. Kemudian hifanya, jadi kalau kita makan hifa atau pseudohifa gitu ya, tumbuh hifanya, kemudian kalau jadi spora gitu ya, bisa jadi spora apakah lewat ujung hifa atau dari spora ya, dari bagian yang lain. Kemudian ini tersebar, silakan dibaca sendiri. Nah, yang penting apa sih? Dia ternyata punya peran. Ibu, maaf. Oh, sorry. Kenapa? Ibu udah jelasin yang actinomycetes ya? Enggak lewat ya ininya ya? Enggak apa? Tidak Iya, muncul ya? PPT-nya masih yang tabel. Oh, oke. Berarti nggak bisa pakai slideshow. Gimana ya caranya biar slideshow? Tidak bisa di slideshow ini. Iya, Ibu, sepertinya nggak apa-apa, nggak usah di slideshow. Kan Ibu udah memberikan PPT juga kepada kami. Oke, cukup besar di sini dilihatnya? Iya, Bu, cukup terlihat. Oke, baik. Ya, tadi ini kelompoknya yang pertama actinomycetes. Kemudian sebetulnya dia masuknya ke gram positif. Saya kira ini bisa dibaca sendiri apa sih actinomycetes, perannya apa di tanah gitu ya. Kemudian dia tersebar luas gitu ya. Kemudian biasanya populasinya itu stabil dan persisten. Persisten itu artinya bertahan. Bertahan di berbagai ekosistem. Tetap berada di situ meskipun ekosistemnya beda-beda. Ada yang panas, ada yang dingin gitu ya. Sering sekali, banyak sekali ditemukan actinomycetes. Jadi dia bisa bertahan di banyak kondisi. Ya. Kemudian tumbuh jadi banyak hifanya akan bercabang-cabang, modelnya kayak begini ya, tapi nanti akan bentuk kayak hifa bercabang-cabang seperti ini juga. Lalu ini adalah mana? Ini. Perannya adalah dalam siklus materi organik. Dia bisa menggunakan C dan N, karbon dan nitrogen, ya, senyawa karbon dan nitrogen. Contohnya ada selulosa, hemiselulosa, kemudian lignin. Ini ada di mana ya? Selulosa, hemiselulosa, lignin itu biasanya kita temukan di mana? Di dinding sel tumbuhan ini. Dinding sel tumbuhan. Jadi artinya kalau tumbuhan itu mati, dia akan terdegradasi actinomycetes ini. Siklus bahan organik, dia berperan penting di situ. Ya, kemudian bisa juga dia berperan sebagai agen biokontrol, agen hayati, agen pengendali hayati. Bahasa Indonesia lengkapnya begitu. Biokontrol itu pengendali hayati. Ya, banyak actinomycetes yang bisa menghasilkan antibiotik. Tuh, ya. Contohnya ada streptomycin. Streptomycin itu dihasilkan oleh actinomycetes namanya Streptomyces. Streptomyces itu kelompok actinomycetes, bukan jamur. Tapi dia bisa menghasilkan antibiotik yang bisa menghambat bakteri, padahal dia juga kelompok bakteri prokariot. Ya, nih. Kemudian ya bisa memperbaiki ketersediaan nutrisi. Jadi maksudnya nutrisi yang di situ tadinya tidak ada bisa ada karena aktivitas dia, aktivitas metabolismenya menggunakan anorganik, menghasilkan organik, dilepaskan lagi ke situ gitu ya. Maka akan tersedia nutrisi ini bagi mikroorganisme maupun makroorganisme yang lain. Ini. Kemudian dia juga sebagai buffer
Buffer itu artinya apa? Penyangga, Ibu. Penyangga maksudnya di sini dalam hal ini Izin menjawab Ibu. silahkan. Kalau lawan buffer itu atau jadi buffer itu dia untuk mempertahankan pH, jadi pH-nya dia stabil Ibu. pH-nya stabil, baik. Kalau di sini biological buffering itu tadi adalah pH sebagai buffer atau penyangga tadi. Kalau di sini ada istilahnya biological buffering, buffer biologis. Dia mempertahankan kondisi di lingkungan bukan hanya dari pH gitu ya, tetapi juga dari ketersediaan nutrisi tadi. Misalnya tadi bisa memfiksasi nitrogen, maka nitrogen akan tersedia di situ. Karena nitrogen tidak bisa difiksasi oleh tanaman. Tanaman menemukan nitrogen apa? Terlarut. Amonia misalnya. Nah, ini menyediakan kondisi menyangga lingkungan tersebut tetap dalam kondisi subur atau stabil misalnya begitu. Dia bisa menambah nitrogen. Yang melakukan fiksasi N itu kelompok bakteri terutama. Jadi hewan, tumbuhan itu nggak bisa. Kita juga nggak bisa. Nitrogen bebas yang ada di udara itu ditambat atau diputar lagi oleh mikroorganisme. Nanti kita akan masuk beberapa pekan ke depan untuk siklus biogeokimia gitu ya. Oke, ini Actinomycetes. Kalau fungi, apa fungsinya? Silakan dibaca dulu. Apa fungsi fungi terutama di dalam tanah? Sebentar, saya sambil pelajari dulu sambil saya izin. Apa fungsi? Boleh browsing. Apa fungsi fungi dalam tanah? Sebentar, saya izin dulu ya. Oke, maaf. Ya, tadi. Kalau fungi apa nih perannya? Ayo, sudah dibaca? Perannya fungi di tanah? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan, Siska. Kalau dari yang saya baca, fungi itu sebagai dekomposer Bu, karena dia menghasilkan enzim yang dapat memecah ini Bu, molekul-molekul yang ada di tanah seperti itu Bu. Terus juga fungi itu kan nggak jadi itu aja deh Bu. Nggak jadi? Gimana sih?
Kok nggak jadi? Nggak apa-apa nanti kalau baca terus bingung dibantu sama teman-temannya juga, Bea nih. Oke, tadi kalau kata Siska berperan dalam degradasi ya, karena dia mampu menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler ya yang untuk mendegradasi. Benar. Jadi selulase itu ya tadi, kemudian ligninase, lignin, kemudian amilase, protease itu banyak dihasilkan oleh fungi. Bakteri juga banyak, tapi beberapa itu aktivitasnya lebih tinggi di fungi. Ya, selulase tadi misalnya banyak fungi yang mampu menghasilkan selulase dengan lebih tinggi dibandingkan bakteri. Jadi dia berperan tadi degradasi. Selain itu, izin menambahkan Ibu. iya silakan Niki. Sebagai penyedia karbon dioksida, selain itu juga mampu mengubah senyawa organik menjadi anorganik. Oke. Mengapa fungi menyediakan CO2? Dari mana? Dari proses respirasi, Bu. Oke, dia melakukan respirasi, kemudian ada apa namanya, air, uap air dan CO2. Sama kayak kita bernafas. Pernah lihat kalau beli tempe di pasar, dibungkus kan, entah dibungkus daun, entah dibungkus plastik, suka lembab nggak? Anget gitu, tempenya tuh hangat, kemudian ada ininya, ada bintik-bintik uap airnya. Pernah lihat? Terutama dibungkus plastik. Itu sebenarnya bukti bahwa dia melakukan respirasi. Ada uap air bintik-bintik di plastiknya, kan awalnya nggak ada. Jadi bukan karena kedelainya panas, enggak. Justru kedelainya nggak boleh panas kalau membuat tempe. Karena nanti jamurnya nggak tumbuh kan, kalau dibungkus gitu. Jadi dia sudah dingin, kemudian ditaburi ragi, terus kemudian dibungkus. Tapi kenapa terus jadi panas? Hangat gitu ya, kalau dipegang tuh hangat. Lalu ada timbul uap air, itu berarti dia melakukan respirasi. Itu contohnya sederhana. Di alam pun begitu. Dia melakukan respirasi, ya. Lalu ada fungsi apa lagi di sana? Selain yang dua tadi, ini kalau di PPT bahwa dia juga bisa jadi sumber makanan untuk yang lain. Karena tubuhnya itu terdiri dari banyak bahan organik gitu ya, maka bisa digunakan. Apakah fungi yang bertubuh buah gitu ya? Kalau bertubuh iya yang fungi yang jamur payung lah ya, yang jamur banyak ada tubuh buahnya. Itu kan disukai sama hewan. Ya, organisme lain atau ada rayap atau yang lain-lain. Kalau Anda cari jamur di hutan, bisa dimakan apa enggak, paling gampang kalau ada bekas dimakan hewan, ya itu berarti aman. Tapi kalau jamurnya cantik, nggak pernah ada yang ini, nah itu justru dia beracun, nggak suka. Hewan tuh nggak suka. Hewan lebih tahu. Ya, teman-teman yang dulu saya di Brawijaya itu diajak ke Kebun Raya Purwodadi di Pasuruan. Nah, di situ ada musimnya. Ada musimnya kebun raya itu dibuka untuk mengizinkan masyarakat di sekitar berburu jamur. Mereka berburu jamur pada pukul 4 pagi karena sebelum subuh. Kalau udah siang, kehabisan. Jadi ketika kita ke situ, ini masih banyak, Bu. Kalau masih banyak itu tandanya nggak bisa dimakan. Karena yang udah bisa dimakan udah habis diambilin sama orang-orang. Jadi ketika musimnya itu, mereka udah tahu mana jamur yang bisa dimakan, mana yang tidak. Itu berburu. Jadi tinggal ngambilin aja gitu. Terus macam-macam berarti jamurnya kan seketemunya. Kalau kita budidaya kan 1 macam, 2 macam gitu ya. Kalau ini enggak. Ada jamur barat tuh jarang ditemui. Enak kayak daging ayam, jamur barat. Kalau orang orang Sunda bilangnya jamur bulan. Ya, kalau orang Jawa bilang jamur barat. Barat itu sebetulnya bukan arah barat. Barat itu kalau orang Jawa bilang itu artinya angin. Jadi jamur itu muncul ketika ada hujan berangin. Biasanya udah ada hujan tapi banyak angin, itu baru dia bisa muncul tubuh buahnya. Ya. Nah itu, dia berperan sebagai food sources. Jadi sebagai
makanan gitu ya bagi organisme yang lain. Kemudian bisa juga dia bersifat patogen. Kalau sifat negatifnya atau peran negatifnya, jamur itu bersifat patogen. Jadi bisa juga mengganggu ekosistem, tapi emang biarin emang begitu karena alam harus seperti itu. Alam tuh ada positif, ada negatif. Ya, waktu ke Alas Purwo, Bu Yani ke sana, jadi Bu Yani cerita lagi. Terus di penjaga hutannya itu ya kan ada mereka punya rumah penjaga hutan. Itu dipasangin ini apa namanya rangka kepala banteng, kepala rusa, apa hewan-hewan. Terus itu dapatnya dari mana, Pak? Oh, ya kalau mereka sedang menelusuri itu kan ada gitu ya. Kadang-kadang ya kita lihat misalnya ada kerbau gitu ya, kerbau liar itu atau banteng yang sedang dimangsa atau sedang berantem gitu dengan kucing hutan. Itu kalau kucing hutan bergerombol gitu terus dia ditumpakin gitu, terus digigitin sampai dia akhirnya mati. Nah, terus nggak dicegah, Pak, nggak boleh gitu. Jadi kalau di alam itu dibiarkan saja, nggak ditolongin. Karena memang harus begitu gitu. Ya, ada burung dimangsa ular, nggak terus diusir ularnya, enggak. Ya udah emang itu rezekinya dia, begitu. Ya, karena alam memang harus menjaga keseimbangannya dengan cara seperti itu. Kalau semua yang galak-galak kita usirin dan dia nggak bisa makan, terus gimana? Habis lama-lama kan? Tapi beda kalau di pemukiman. Kalau di pemukiman ular ya pasti diuber-uber karena membahayakan orang dari sudut pandangnya orang. Jadi kalau bisa jangan digebuk ularnya, ditangkap. Nggak berani Bu, ya cari yang berani nangkep, dilepaskan lagi ke tempat yang jauh dari orang. Gitu ya. Nah, itu dari sisi makhluk hidup yang besar supaya gampang terbayang. Nah, kalau yang kecil-kecil juga begitu. Ada jamur yang patogen, ada bakteri yang patogen. Ya jangan diberantas, emang dia tugasnya untuk menyeimbangkan kondisi di lingkungan. Agar tidak hanya satu atau dua jenis yang dominan. Itu ya, keseimbangan alam dari yang mulai kecil tadi, organisme yang mikroskopis sampai yang besar. Kasihan sih kalau dengar ceritanya, berarti penjaga hutan itu tega ya. Kalau kita tinggal larinya kalau emang nggak boleh menolong ya udah tinggal lari, jangan lihat gitu ya. Nonton aja saya nggak berani kalau di TV itu. Ada zebra dimakan buaya gitu ya, udah biarin aja. Memang harus begitu gitu. Oke, ini kemudian di bawah ada ya fungi terutama gitu mendekomposisi lignin. Lignin itu susah gitu ya, dan hard to digest soil organic matter, banyak materi-materi organik yang susah dipecah, masih bisa dipecah oleh fungi. Jadi peran utamanya memang sebagai decomposer gitu. Oke, kemudian next ini kalau kelompok fungi, lalu ya yang lainnya bisa dibaca ya. Kontaminan pun bisa. Jadi fungi juga berperan dalam degradasi limbah gitu. Kemudian fungi ini juga lebih tahan terhadap kondisi yang asam dibandingkan bakteri maupun Actinomycetes. Yang lain-lain silahkan dilihat. Kemudian, oh ya, peran lain ini yang penting. Ya, peran penting lain adalah ada kelompok fungi yang berperan atau yang memiliki peran sebagai mikoriza. Apa sih mikoriza? Selain fungi bersimbiosis dengan alga menjadi lichen, kita sudah mengatakan fungi juga minggu lalu ya, fungi juga bisa bersimbiosis yang disebut sebagai mikoriza. Apa itu? Bu, izin menjawab. Iya, silakan. Kalau yang saya tahu, miko itu kan jamur, riza itu kayak akar gitu kan. Nah, jadi jamurnya bersimbiosis dengan akar, Bu. Kelompok jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Jadi simbiosisnya tidak dengan sesama mikroorganisme, tetapi dengan makroorganisme yaitu akar tanaman. Apa perannya kalau begitu? Kalau dia bersimbiosis? Perannya
Jadi bukan untungnya. Kalau untung iya tanamannya untung, funginya juga untung. Peran terutama bisa dilihat dari keuntungannya juga ya. Tapi apa kira-kira? Ada yang tahu? Ini. Ini. Tanaman ini, akarnya yang mana? Yang ini. Kelihatan kursor Bu Yani? Kelihatan Bu. Oke, yang ini apa? Yang putih-putih halus-halus gitu. Apa? Nih, putih-putih. Bukan akar, akarnya di sini. Miselium, Ibu. Miselium dari fungi. Tapi dia ada akarnya ya, jadi dia menjadi penyambung akar. Kalau dia menyambungkan akar tadi, akarnya yang tadinya misalnya hanya 20 cm, itu bisa menjadi 35 atau 40 cm. Funginya bisa panjang. Bahkan untuk tanaman besar itu bisa luas bermeter-meter gitu. Artinya apa? Apa yang menguntungkan bagi tanaman kalau ditempelin sama fungi mycorrhiza? Iya. Untuk memperluas pengambilan unsur hara, baik itu air dan senyawa lainnya, Ibu. Iya, benar. Jadi lebih jauh jangkauannya. Akarnya yang tadinya pendek tadi jadi jauh, dibantu, diteruskan dengan hifa. Itu mycorrhiza. Ya. Jadi hifanya tadi berperan menelusuri area yang lebih jauh yang tidak lagi bisa ditembus oleh akar. Maka dia bisa lebih survive. Kalau tidak udah berhenti sampai di situ akarnya nggak dapat nutrisi lagi, ya dia mungkin akan mati atau merana gitu ya. Tapi kalau dengan ada mycorrhiza itu akan lebih selamat karena mycorrhizanya akan terus mencari nutrisi yang lebih jauh dari tempat itu. Ini. Oke, silakan nanti dipelajari lagi yang terkait dengan fungi dan mycorrhiza. Berikut ada protozoa. Protozoa masuk dalam mikroorganisme, iya. Jadi di sini Bu Yani bahas juga tentang protozoa, sedikit perannya. Anda bisa cari yang lain ya, sumber-sumber yang lain. Terutama yang penting dari protozoa adalah memineralisasi. Mineralisasi artinya apa sih? Nutrisi yang bahan organik tadi dibuat menjadi komponen-komponen yang jadi mineralnya. Jadi sampai ke C-nya, ke N-nya, ke P-nya, S-nya gitu. Protein itu mengandung S. Ya, dimineralisasi. Nanti jadi terlepas sulfurnya terlepas gitu. Kemudian kalau asam amino ada N-nya terlepas, itu mineralisasi. Sampai terbentuk mineral-mineral yang di tanah. Maka dia juga berperan dalam penyediaan mineral di tanah. Ya, protozoa. Gitu. Ini contohnya ada nitrogen tadi menyampaikan. Kemudian ya bakteri dimakan. Protozoa itu makan bakteri. Banyak kelompok protozoa yang bisa makan bakteri yang di tanah. Jadi perannya apa? Menjaga keseimbangan lagi tadi. Jumlah bakterinya tidak terlalu berlimpah, ya tetap stabil, dimakanin sama protozoa. Lalu protozoanya dapat apa? Dapat banyak nitrogen juga. Kenapa? Lah bakterinya ada asam nukleatnya mengandung N, ada membran plasmanya dan lain-lain mengandung banyak protein. Protein ada N-nya. Ya kan? Amino kan N, ya ada N-nya. Nah, oleh protozoa dilepaskan dalam bentuk apa? NH4, amonium. Ini bentuk terlarut. Bisa dipakai oleh tanaman di sekitarnya. Oke, ini tadi sudah Bu Yani sebutkan juga bahwa dia meregulasi populasi bakteri karena dia makan tadi itu ya. Dengan dia makan sebetulnya bukan malah jadi habis, ia habis tapi kemudian memicu lagi pertumbuhan bakteri yang baru. Bakterinya kan belah terus gitu ya. Ini sehingga selain tadi menyediakan nutrisi, dia juga meregulasi populasi bakteri yang bakteri tadi akan berperan juga di tempat lain yang tadi sudah dijelaskan ya.
Kemudian menyebabkan kecepatan dekomposisi dan agregasi soil ini juga jadi meningkat. Oke, kemudian dia juga berperan sebagai sumber makanan. Jadi kalau ada protozoa bisa dimakan oleh organisme tanah yang lain. Organisme ini tidak selalu mikro ya, mungkin kutu-kutu atau serangga-serangga yang ada di tanah gitu makannya protozoa gitu ya. Kemudian ya ini juga karena dia makan mikroorganisme bisa juga jadi menekan penyakit. Karena yang dimakan tidak hanya yang tidak patogen, tetapi juga ada mikroba-mikroba yang patogen dimakan oleh protozoa. Maka menyediakan kondisi di lingkungan itu menjadi berkurang patogennya. Ya, ini untuk fungi tadi. Oh, harusnya diletakkan di atas ya. Oh, sudah, ini protozoa. Kemudian ini tadi mineralisasi dan imobilisasi. Mineralisasi dibentuk menjadi ini. Jadi bentuk yang paling sederhananya ya, apakah kemudian mineralnya ataukah dalam bentuk ini ikatan NH4, NO3 ini dipakai lagi dan seterusnya. Oke, ceritanya ada di sini. Kemudian ini dia makan bakteri, bagus ya. Bakteri dibuat berpendar jadi kelihatan bahwa dia bertugas makan bakteri tadi. Berikut ada alge yang kecil tentunya, mikroalge ya. Mikroalge banyakkan, abundant, melimpah gitu di area yang lembab dan tentu ada nutrisi. Karena dia produsen utamanya menghasilkan senyawa organik tadi ya, dia menggunakan energi cahaya, maka dia butuh kemudian kondisi yang bercahaya matahari, lalu juga ada air. Air untuk fotosintesis dibutuhkan untuk apa ya? Terakhir, air pada proses fotosintesis butuh air nggak? Ayo yang belum menjawab ini tadi. Ya Mila, mana nih yang lain nih? Yang suaranya belum kedengeran. Indah Fauzia mana Indah? Indah, Rahardianti, Syarifah, ayo. Mana nih? Untuk apa air? Silakan Amanda. Fotolisis air itu. Fotolisis air kata Sela. Fotolisis air? Untuk apa sih fotolisis air? Apa perlunya fotolisis air pada fotosintesis? Sambil mengingatkan lagi tentang fotosintesis. Apa perlunya? Izin menjawab Ibu, Iya, dari O2-nya ini nanti dilepaskan dan H-nya itu digunakan untuk metabolisme Ibu. Oke. Fotolisis. Ada dua kata. Foto, cahaya. Lisis artinya apa? Memecah. Pecah. Fotolisis air. Airnya dipecah. Ya. Dengan bantuan cahaya. Silakan dipelajari lagi ya. Dicek. Terus kalau sudah pecah ada H plus dan O2. Apa pentingnya? Kenapa harus dipecahkan airnya? Organisme fototrof yang melakukan fotosintesis memerlukan air untuk dipecah. Kenapa dipecah? Apa yang mau diambil? Nih, berarti cuma baca tapi nggak dipahami nih. H plusnya diambil, Bu. Terima kasih, Adrian. H plusnya diambil buat apa? H plusnya Elektron. sebagai sumber elektron. Nanti akan tereksitasi karena dimuati energi, lalu diturunkan pelan-pelan sehingga dihasilkan ATP dan energi yang lain. Jadi harus ada sumber elektron. Tapi ingat, ini yang Anda pelajari ini adalah pada tumbuhan atau organisme yang produsen yang lain. Kalau di bakteri ada fotosintesis tidak pakai air. Terus
terus nggak dapat sumber elektron, Bu? Dapat, tapi bukan dari air. Bakteri fotosintetik menggunakan sumber elektronnya selain air, bisa HNO3, bisa senyawa sulfat. Jadi kalau Anda nanti tahu ada bakteri hijau sulfur, bakteri ungu sulfur, atau ungu non sulfur. Pernah dengar? Bakteri fotosintetik ungu sulfur, ungu non sulfur. Sulfur berarti dia pakai senyawanya sulfur sebagai sumber elektron, kemudian ungu berarti pigmennya warnanya ungu. Kalau yang hijau pigmennya hijau, ya. Jadi ini ada bedanya antara fotosintesis pada bakteri fotosintetik dan pada alga maupun tanaman. Jadi nggak semua pakai H2O fotosintesis. Untuk bakteri tidak pakai H2O. Ya, cek lagi ini mikroorganisme. Oke. Ada fotolisis air. Berarti di sini tadi ya ini algae. Oke. Kita masih terakhir alga tadi ya. Berperan mempertahankan kesuburan juga karena dia menambahkan bahan organik. Kalau mati ada bahan organiknya. Kemudian juga ada senyawa karbon. Kemudian melepaskan oksigen ini ketika dia melakukan fotosintesis, ada O2 kan, H2 sama O2 dia lepaskan oksigennya, fotolisis air tadi. Kemudian ya jadi membuat batu-batuan tadi menjadi lebih lebih lembab gitu ya. Kemudian struktur tanah akan terbentuk. Silakan nanti dicari lagi peran dari masing-masing organisme ini. Jadi hari ini kita ke tanah, perannya masing-masing itu apa? Dilihat masing-masing mikroba yang ada di tanah, terutama perannya itu apa masing-masingnya. Oke, itu ya. Nah, jurnalnya tadi tentang apa ya? Jurnalnya tadi apa judulnya? Belum dilihat ya? Apa dong judulnya? The effect of specific soil microorganism on soil quality parameters and organic matter content for cereal production, Ibu. Oke. Ini sudah spesifik kira-kira. Dari judulnya apa maksudnya Mila? Kira-kira? Jadi peran dari mikroba tanah yang spesifik untuk produksi sereal, Ibu. Efeknya terhadap apa? Efeknya terhadap parameter kualitas dari tanahnya sama jumlah materi organiknya. Iya, terhadap kandungan materi organik. Jadi efeknya adalah kualitas tanah ya, terhadap parameter kualitas tanah. Nanti kalian lihat di dalam parameter kualitas tanah itu yang bagus kayak apa sih? Ya, kemudian materi organiknya yang seperti apa. Lalu kalau untuk tanaman, dalam hal ini contohnya tadi tanamannya adalah ini ya. Tanamannya apa? Sereal itu apa sih sereal? Gandum gitu ya. Gimana nih? Oke, ini. Jadi ini tadi yang kita ceritakan tentang soil microorganism, itu peran secara umum sudah dibahas. Ini contoh lebih spesifik, contohnya misalnya untuk tanaman yang masalah sereal, tanaman gandum, bahwa mikroorganisme ini punya pengaruh ya terhadap kualitas tanah. Apa kualitas tanahnya? Pelajari di sini. Mikroorganismenya apa? Di sini gampang aja ngelihat. Pertama tuh yang dilihat abstrak. Dari abstrak kan ketahuan. Ya, ini cara membaca jurnal. Tujuan ya dari penelitian ini untuk apa?
untuk menentukan, mengetahui pengaruh dari metabolit atau bioproduk yang dihasilkan oleh ini. Ada 3 jenis organisme, mikroorganisme yang dicobakan. Ya, ini jamur, ini bakteri, ini bakteri. Nanti ada ceritanya kenapa jamurnya pakai Trichoderma raceyi dan sebagainya. Ini yang dilihat perubahan soil organic carbon, soil respiration, microbial biodiversity. Ya, ini mikro lingkungan banget materi ini. Meskipun jurnalnya adalah Plants. Gitu. Ya, tapi yang dilihat adalah pengaruh, artinya mikroorganisme sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan atau kehidupan tanaman. Ya, entah dia tumbuh, saya belum lihat nih akan tumbuh apa tidak, lebih baik atau tidak. Ada di sini. Nah, it is concluded that the use of mixture ini, jadi campurannya merupakan campuran yang paling apa? Paling baik atau tidak? Itu. Oke ya, jadi bukan hanya apa namanya, Anda belajar secara teori tadi mikroorganismenya, tetapi juga dilihat perannya lebih dalam lagi. Oke. Ya, waktu kita habis, pas ya. Sudah 9.40 lebih. Ini pertemuan ketiga. Nanti ada pertemuan praktikum kapan ya? Ini lupa deh, belum lihat ininya. Ada praktikum setelah ini pekan depan ke arah microbial environment untuk perairan dan udara. Nggak tahu cukup apa enggak nih, karena untuk air dan udara. Perannya juga masing-masing, apa yang terjadi, mikroorganisme di air itu ngapain, kayak tadi di udara itu ngapain, apa saja kira-kira gitu ya. Itu jenis-jenisnya, baru kemudian kita nanti masuk ke siklus biogeokimia. Praktikumnya kira-kira di 31 Oktober kalau di sini. Tapi apakah sudah boleh? Karena ada jadwal UTS. Kalau nanti UTS-nya lebih awal, maka praktikumnya yang kita mundurkan setelah UTS. Ya, supaya nanti teman-teman yang sedang PKL bisa menjadwalkan untuk datang ke kampus, minta izin untuk datang ke kampus praktikum, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Perlu difoto dulu. Iya Ibu, mungkin Indah boleh dibantu. Silakan.